menjadi satu gebrakan terbaru dari Visipol UGM untuk melindungi semua penyintas dari kekerasan seksual. Baik, selanjutnya setelah ini nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Gajah Mada. Selanjutnya nanti akan ada sambutan sekaligus peresmian dan launching dari Visipol Crisis Center yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Visipol UGM oleh Bapak Nur Hadi Esos MSI PhD. Dan selanjutnya nanti akan ada video profile dari FCC. Dan tentu saja nanti akan kita ikuti dari sesi pertama dan sesi kedua untuk edukasi dan juga seminar mengenai kekerasan seksual yang nanti akan disampaikan pertama oleh Mbak Wulan. Ini ada Mbak Budi Wulandari sebagai konselor psikologi WCC Rifka Anissa. Kemudian nanti akan selanjutnya disampaikan oleh Mbak Mustafiroh Rahayu selaku tim ad hoc FCC UGM dan juga tentu saja sebagai dosen Departemen Sosiologi. Kita mengajak ke acara berikutnya, langsung saja bisa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Gajah Mada.
Why does everything seem so bleak, dark, and suffocating? Life is going back to normal, but what is normal when I don't feel alive? The only feelings that exist are fear and emptiness. Keep me awake since the day it happened. I'm afraid, angry. I feel defeated with voices that never stood a chance to be heard. Powerless. They said I don't have any power because I didn't fight, and that's all my fault. The monster took my power and held it against me until today. What's left of me after all? Each and every part of me is traumatized, keeps on recalling the nightmare. Disgusting, ashamed. I need to get out of this body. My body. They're laughing at me, the people who don't believe my story. Blame me for the abuse that someone did to me. Insist that it was my fault. I caused this. I did this to myself. Even now, my voice means nothing. I don't know where else to go. Is this the right place to be? Will they be on my side? Essentially, the most important thing that's needed by a survivor is a safe place. The place where it's safe to tell their story, revealing all the things that have happened to them without being judged. Safe to share their wound. Safe from getting blamed. Safe to make their own decisions with the considerations that prioritize their interest. All this time, survivors often feel themselves at fault and difficult to find help. Every survivor deserves to feel safe. It's our collective responsibility to help them, including in universities or higher learning institutions. Speaking up is easy because of many things, especially due to the existence of power relations. Oftentimes, the approach to handle cases of sexual violence is too focused on silencing the victims. Therefore, this safe place is built on the foundation of survivor-based center, putting the well-being of survivors as the center of our mission. We're here to listen and respect their stories and decisions, not belittling and dismissing them as unimportant. We provide a safe place where survivors will be able to heal their scar and become empowered to overcome their past and continue their life. Selamat pagi Bapak Ibu, karena kendala teknis pada MC dan moderator, kami akan memutarkan video mengenai profil Visible Crisis Center sambil menunggu kendala teknis teratasi. Mohon bersabar dan mohon maklumnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pengertiannya. Hai, kami Visible Crisis Center. Melalui video ini, kami akan mengajak kamu untuk mengenal sebuah layanan baru di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Apa itu Visible Crisis Center? Visible Crisis Center atau FCC merupakan sebuah fasilitas di bawah unit Career Development Center yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visible. But wait, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah semua tindakan, percobaan, ajakan, dan atau ancaman tindakan seksual termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan. Kasus kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Oleh karena itu, persetujuan atau consent menjadi elemen yang sangat penting dalam hubungan interpersonal agar tidak menjadi paksaan ataupun kekerasan. Selanjutnya, untuk kenapa sih FCC dibentuk? Tentu saja FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ada 9 prinsip di dalam FCC. Yang pertama adalah memiliki perspektif dan berpusat pada penyintas atau survivor-centered. Kedua adalah adil gender. Ketiga adalah tidak membeda-bedakan atau non-discrimination, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan atau difabilitas. Keempat adalah tidak menghakimi atau non-judgmental. Selanjutnya adalah kenyamanan dan tanpa paksaan. Prinsip berikutnya yaitu kesetaraan. Prinsip selanjutnya adalah kerahasiaan dan keamanan. Berikutnya adalah kepekaan terhadap situasi krisis. Prinsip terakhir adalah pemberdayaan. Dalam proses penanganan kekerasan seksual akan terdapat upaya pemberdayaan penyintas agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Lantas apa saja yang dilakukan oleh FCC? FCC memiliki tugas untuk menyediakan ruang aman, memberikan layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas dan atau saksi, mengkoordinasikan dan atau memantau proses implementasi sanksi bagi pelaku, serta menyediakan program edukasi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Visible UGM. Dapat 2 divisi dalam FCC. Yang pertama adalah divisi pelaporan dan pelayanan yang akan bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual dari pelaporan hingga pemulihan, memfasilitasi pemenuhan hak bagi penyintas, saksi, dan terduga pelaku, serta melakukan networking dengan lembaga pengada layanan baik di dalam dan di luar kampus. Divisi kedua adalah divisi edukasi dan sosialisasi. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan program edukasi dan kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di kampus, serta menjalin jejaring dengan lembaga di dalam dan di luar kampus. Untuk memaksimalkan kinerja FCC, kami telah menjalin kerjasama dengan psikolog CDC, peer counselor Visible UGM, dan lembaga-lembaga penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta, seperti Rifka Anissa, LBH APIK Yogyakarta, PKBI DIY, LBH Yogyakarta, P2TPAKK Reksodiah Utami, dan People Like Us Satu Hati atau PLUS. Semua ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan ruang aman di Visible. Kita dapat bersama-sama memiliki kontribusi dalam mewujudkan ruang aman Visible. Lalu, bagaimana caranya? Your role matters. Most PSAs either talk to the victims or shame the attackers, but we wanted to target those who could step in and do something. Bystanders, like you. The campaign launched with an online video shot from the bystander's point of view.
Thanks for keeping your mouth shut. Thanks for minding your own business. If you don't help her, you're helping him. But when you do something, you help her. Thanks for telling. Baik, itu tadi video dari FCC. Sebelumnya, suara saya apakah sudah masuk? Ini saya cek dulu. Sudah? Baik, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus launching dan peresmian yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia, yang ini nanti akan langsung disampaikan juga oleh Bapak nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Hadi untuk PSD. Langsung saja waktunya saya berikan. Terima kasih, Mbak. Suara saya apakah jelas terdengar? Jelas, Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman CDC maupun FCC, Visible Crisis Center. Terima kasih pagi hari ini sudah berjuang keras menyelenggarakan acara ini. Saya kira satu inisiasi yang bagus ya untuk terciptanya ruang aman Visible. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembicara, kemudian para penyusun panduan, para aktivis, teman-teman mahasiswa, juga ada teman-teman dosen dari departemen, dan juga tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada juga Mbak Popi dan Mas Wawan ya. Selamat pagi Mbak Popi, Mas Wawan. Mas-mas, Mbak yang semuanya yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan pamit dari Pak Dekan. Mohon maaf Pak Dekan tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Nah, kasus-kasus penanganan kekerasan seksual itu biasanya ditangani oleh Mbak Popi dan Mas Wawan. Mas Wawan sebagai WD1 yang ngurusi mahasiswa, Mbak Popi konsen ke sana dan juga hubungan eksternal. Tetapi pagi hari ini beliau berdua tidak berkenan memberikan sambutan mewakili Pak Dekan. Khawatir jeruk makan jeruk, gitu. Jadi diwakilkan ke saya. Itu pamit dari Pak Dekan. Kemudian dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan mengapa Visible perlu melaunching unit khusus ini ya, Visible Crisis Center di bawah CDC atau Career Development Center. Saya kira teman-teman yang hadir sudah sama mafhum bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia, apalagi kekerasan secara umum gitu ya, di level nasional itu sangat tinggi. Misalnya kalau untuk kekerasan seksual saja, Komnas Perempuan mencatat di 2018 itu ada 5.280, kemudian di 2019 ada 4.800-an gitu ya. Turun tetapi masih di angka sekitar 5.000, jadi masih sangat tinggi. Ini kondisi secara umum ya. Nah,
kalau kita bicara kampus, ternyata kampus sebagai lembaga yang selama ini dicitrakan sebagai penghuninya educated gitu, menunjukkan pola yang kurang lebih sama atau fenomena yang kurang lebih sama. Tadi misalnya kita lihat di video yang dibuat oleh teman-teman FCC itu tampak bahwa kasus kekerasan seksual ini terjadi di berbagai kampus, tidak hanya UGM ya, di berbagai kampus, dan variasi kasusnya macam-macam. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kemudian yang tampak itu ada yang dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Sudah dilaporkan pun penanganannya macam-macam. Ada yang ditindaklanjuti, ada yang dibiarkan, seperti itu. Jadi sehingga di kampus ini muncul persepsi macam-macam terkait penanganan kekerasan seksual ini ya. Misalnya kalau kita lihat di sosmed atau di media atau dalam pembicaraan sehari-hari, misalnya muncul kesan lamban, tidak segera ditangani, kasusnya bertahun-tahun, atau misalnya yang sering juga kita dengar itu tidak memihak korban. Perempuan biasanya yang menjadi korban justru diposisikan sebagai lemah, dituduh bahwa perempuanlah yang justru menjadi menjadi sumber atau biang keroknya gitu. Itu sering terjadi. Belum lagi misalnya yang menangani ini tidak sensitif terhadap korban, baik cara memperlakukan, kosakata yang digunakan itu tidak memihak korban. Pihak kampus juga sering menutup-nutupi kasus dengan dalih misalnya atas nama baik kampus, sehingga dibiarkan pembiaran atau atas kasus tersebut. Dan lain-lain ya, saya kira teman-teman sudah sama mafhum persepsi tentang bagaimana dunia kejadian kekerasan seksual di kampus maupun bagaimana kampus menangani kasus kekerasan seksual itu sangat bervariasi dan utamanya adalah kurang gitu ya, kurang siap kampus menangani hal tersebut. Ini memang kasusnya bukan hal baru, tetapi nilai-nilai yang kita introdusir itu memang beberapa itu baru gitu ya. Dalam arti baru disadari oleh sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen maupun karyawan, sehingga ini salah satu tantangan dalam konteks kita di Visipol nanti adalah tantangan FCC ya untuk melakukan itu. Dan kita bergembira karena di FCC sudah ada unit selain pelaporan dan penanganan itu juga unit edukasi. Yang ini saya kira penting, kita tidak hanya menangani kuratifnya saja, tetapi perlu melakukan sosialisasi yang kalau masyarakat kampus itu sudah terdidik, jadi educated bukan hanya soal penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga value tentang bagaimana tadi adil gender, kemudian peka terhadap penyintas dan sebagainya. Itu saya kira slogan menciptakan rasa aman di Visipol atau tagarnya tadi ruang aman Visipol itu bukan tidak mungkin akan terwujud secara cepat gitu. Nah, hal lain saya kira Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, kita di kampus UGM juga ada Healthy Campus. Salah satunya adalah Healthy Campus ini mewujudkan zero tolerance untuk sexual violence gitu. Jadi ini saya kira juga sejalan, dan tadi pagi di grup HPU sudah saya share acara ini. Semoga ada yang join, dan utamanya tentu saja kita mengencourage fakultas-fakultas lain yang belum itu juga segera mengimplementasikan. Di level universitas saya kira sudah ada inisiasi, misalnya sudah ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat UGM gitu ya. Kemudian secara kelembagaan sudah ada ULT, unit layanan terpadu ya, khusus tentang penanganan kekerasan seksual ini. Jadi dua inisiatif ini, selain inisiatif-inisiatif yang lain, saya kira perlu kita tindak lanjuti di level fakultas. Untuk inisiatif soal peraturan, saya kira saya
mewakili fakultas turut berbangga karena teman-teman CDC dan beberapa perwakilan dari departemen sudah berhasil menyusun panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu ya. Saya kira itu sudah kita inisiasi cukup lama, timnya ini bekerja, ada saya sebutkan satu-satu, maaf kalau terlewat, misalnya ada Mbak Ayu Diasti dari HI, ada Mbak Pipin dari DPP, Mbak Ayu Sosiologi, ada Mas Irham Komunikasi, Pak Parjan dari PSDK, kemudian Bu Ambar Teguh dari MKP, dibantu beberapa teman dan juga dosen karyawan yang juga kita mintai pendapatnya. Ini saya kira inisiatif yang bagus sehingga pada pagi hari ini panduan tersebut siap kita launching. Nah, kalau di UGM ada ULT, saya kira di Visipol pun kita secara kelembagaan akan memperkuat gitu ya. Jadi kalau selama ini kita sudah ada pelatihan untuk staf, kemudian juga penanganan, Mbak Popi ini sering ya mendampingi, kemudian pendampingan kita bekerja sama dengan misalnya Rifka Anissa, berkolaborasi dengan eksternal gitu ya. Juga ada konseling Mbak Dina, Mbak Reni, dan juga dibantu beberapa teman. Itu saya kira inisiasi yang ada di fakultas, tapi itu ingin kita lembagakan gitu ya, secara lebih terlembaga sehingga nanti tagar tadi Visipol, ruang aman Visipol itu semakin mudah. Jadi berbekal itu saya kira Visipol berkomitmen untuk melanjutkan beberapa langkah ya, tentu dengan unit atau sub unit edukasi atau literasi di bawah FCC itu nanti dekanat departemen siap bekerja sama untuk memberikan edukasi baik untuk dosen, karyawan maupun mahasiswa gitu ya. Dan kita dari dekanat tentu siap mensupport penguatan kelembagaan ini baik dari sisi SDM, nanti kalau kurang bisa kita tambah, infrastruktur, Mbak Reni dulu minta meja yang bisa, kursi yang bisa untuk tidur santai. Nanti kalau ruangannya kurang wangi, bisa kita siapkan yang lebih wangi begitu ya. Dan seterusnya itu saya kira teman-teman yang aktif di unit ini nanti yang lebih tahu kebutuhannya. Juga tata kelola saya kira perlu kita perbaiki. Saat ini sudah ada panduan, tetapi kalau dalam implementasi perlu diperbaiki, saya kira dekanat siap memfasilitasi. Saya kira demikian, Mas, Mbak, yang bisa saya sampaikan beberapa poin terkait dengan pentingnya unit ini, kemudian apa yang harus kita lakukan dan saya kira kita mewakili fakultas, kita berkomitmen dan siap mensupport untuk kelangsungan FCC ini. Nah, terakhir mewakili Pak Dekan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan komitmen untuk menciptakan ruang aman Visipol, maka unit FCC ini kita nyatakan resmi di launching dan siap melayani sivitas akademika di Visipol UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Haji PhD. Sehat selalu Bapak di sana. Dan kita langsung saja masuk di acara berikutnya. Kalau nanti rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya sudah melihat video profile dari FCC. Kali ini kita langsung masuk untuk sesi edukasi dan di sini nanti akan disampaikan oleh Mbak Budi Wulandari selaku konselor psikologis PJJ Rifka Anissa yang nanti juga akan dilanjutkan oleh Mbak Nusantiro Rahayu MA selaku tim ad hoc dari FJJ dan juga dosen Departemen Sosiologi. Dan untuk yang pertama, saya berikan waktunya untuk Mbak
Wulandari dengan topik pentingnya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Budi Wulandari. Selamat pagi. Sehat Mbak Wulan? Baik. Selanjutnya kita juga cek dulu untuk Mbak Ayu ya, Mbak Mustafira Rahayu MA. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi. Sehat selalu Mbak? Ya, alhamdulillah sehat ini. Ya. Baik. Nanti buat rekan-rekan, buat Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, nanti di sesi akhir setelah Mbak Ayu, nanti akan saya buka sesi pertanyaannya, atau mungkin bisa juga kalau nanti belum sudah di tengah-tengah mau tanya takut lupa, bisa langsung dicantumkan di kolom chatnya, langsung diberikan saja pertanyaannya di sana, dan nanti akan dibacakan di akhir, seperti itu ya. Dan mohon sampai akhir untuk tetap stay, karena nanti di sesi akhir kita akan foto bersama, tentu saja dengan di online gitu ya. Baik, langsung saja kita berikan waktunya untuk Mbak Wulan memberikan pemaparan pertamanya mengenai pentingnya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Silakan Mbak Wulan. Oke, terima kasih Mbak Diah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Nur Hadi, saya Budi Wulandari, saya konselor. Dari tahun 2019 kita belum ketemu lagi ya Mbak. Ya, terima kasih ya buat teman-teman FCC Visipol UGM yang telah melibatkan Rifka Anissa pada kesempatan kali ini pada launching yang luar biasa. Semoga ini bisa menginisiasi fakultas lain serta kampus lain untuk bagaimana bergerak bos. Kemudian terima kasih juga, semoga ini menjadi menjadi kerjasama yang luar biasa antara Rifka dengan UGM, bagaimana penanganan serta edukasi terhadap pencegahan kekerasan seksual di kampus. Oke, Mbak Diah, saya diberi waktu berapa menit ya? Nanti soalnya saya suka bercerita gini. Nanti untuk waktunya bisa 20 sampai 25 menit Mbak Wulan. Oke, terima kasih. Soalnya saya biasanya 2 jam mendengarkan, kemudian kalau di sini kan saya biasanya jadi ngomong nih, jadi berbeda ya sense-nya. Biasanya jadi pendengar, sekarang jadi pembicara. Saya mungkin akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman bagaimana siswa yang sebagai korban kekerasan seksual. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mungkin akan beberapa agenda. Yang pertama adalah Rifka Anissa, sejarah dan visi misi. Kemudian jenis kekerasan terhadap perempuan, mengenal jenis, bentuk, dampak, serta data kekerasan berbasis gender yang kita tangani. Kemudian data kasus, bagaimana fenomena masa COVID ini berpengaruh pada basis online. Kemudian akar penyebab serta tips penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oke, next. Oke, Rifka Anissa artinya adalah teman perempuan, yaitu adalah organisasi non pemerintah yang berpusat harapannya adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dirikan pada ini mungkin lebih tua ini daripada teman-teman ya. Kemudian di sini ada beberapa aktivis perempuan, mungkin tidak asing dengan Ibu Suwarni Angisti Rahayu. Kemudian ada Bu Sri Kusyuniati, kemudian ada Bu Latifah Iskandar, Mbak Desti Murdijana, kemudian Bu Sito Rusmi Prabuningrat, dan Bu Musrini Daruslan. Visi kami adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender, yang tidak mentolerir kemandirian,
integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal. Misi kami adalah mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk di dalamnya ada anak-anak, lanjut usia, disabilitas, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui next, Mbak. Oke, kita bicara jenis kekerasan yang ditangani oleh Rifka Anissa, itu kami membedakan beberapa kelompok. Ada relasi personal, itu ada kekerasan terhadap istri, kemudian ada kekerasan dalam pacaran. Kemudian dalam relasi keluarga itu ada kekerasan dalam keluarga, kemudian ada trafficking, termasuk pesan adalah kejahatan seksual. Next, Mbak. Oke, data kasus yang kita himpun yang melaporkan kasusnya di Rifka Anissa dari tahun ke tahun. Kita mengkoleksi data dari tahun 2012 sampai 2020. Itu jumlahnya hampir sama, yaitu kisaran 300. Artinya apa? Ini ada klien baru yang melaporkan hampir setiap harinya itu ada klien yang mengalami kekerasan. Dan ini saya yakin adalah fenomena gunung es. Apalagi sekarang itu banyak lembaga layanan, khususnya di pemerintah itu sudah ada UPT, unit pelayanan terpadu untuk penanganan korban kekerasan. Sehingga ini yang melapor ke Rifka Anissa. Artinya apa? Artinya adalah yang memang benar-benar mengakses. Dan memang yang paling tinggi adalah dari tahun ke tahun adalah kekerasan terhadap istri. Di sini KTI adalah kekerasan terhadap istri, KDP adalah kekerasan dalam pacaran, kemudian ada perkosaan, kemudian pelecehan seksual juga cukup tinggi, bahkan menempati urutan ketiga di tahun 2020, kemudian kekerasan dalam keluarga juga cukup tinggi, kemudian trafficking di tahun 2020 juga cukup banyak. Artinya bahwa kita tidak bisa menutup mata di lingkungan kita banyak sekali terjadinya kekerasan yang itu melaporkan yang didata oleh Rifka Anissa. Dan mungkin bisa jadi diri kita, lingkungan kita, orang tua kita, orang terdekat kita bisa menjadi korban kekerasan. Oke. Next. Ini jumlah kasus yang mengakses layanan di tahun 2020 secara lebih detailnya. Januari kita melakukan jenis layanan yang awalnya kita memang berfokus pada tatap muka, itu ada 40 kasus, Februari 41 kasus, kemudian di Maret di masa pandemi kita mulai membuka layanan lewat via hotline, kita buka online itu semakin meningkat di bulan April itu cukup banyak, kemudian totalnya ada sekitar 764 itu yang hotline, kemudian yang langsung ada 134, melalui email ada 74. Dan kita biasanya hanya mengakses yang warga yang berdomisili di Yogyakarta. Alasannya apa? Karena kalau kita mengakses di wilayah daerah, takutnya adalah dia butuh kesegeraan, kemudian butuh layanan yang cepat, padahal kita sedang dibatasi oleh pandemi, kemudian sumber daya manusia kita yang konteksnya terbatas, karena tiap hari kita harus melayani klien baru, belum lagi klien yang lama yang butuh konseling lanjutan. Makanya biasanya kita rujukkan ke lembaga yang memang terdekat dari klien tersebut. Kemudian totalnya yang melanjutkan untuk konseling di tahun 2020 ada 314. Next. Oke, nah bentuk kekerasan dari sekian ratus tadi ternyata bermacam-macam yang mereka alami. Rata-rata kalau KTI itu yang paling banyak adalah psikis. Kemudian kalau teman-teman yang mengalami KDP, kemudian perkosaan, jelas ya mereka secara seksual juga mengalami penyerangan kehormatan secara seksual, kemudian secara psikis juga merasa penyerangan psikologis, kemudian secara fisik itu ada juga yang dipukul, ditendang, ditambar, dijambak, dan yang terakhir itu ada yang urat tendon kelingkingnya itu sampai lepas karena mengalami kekerasan fisik, ditarik, diulir sama pacarnya. Kemudian secara ekonomi kita juga banyak sekali mahasiswi yang
teman-teman remaja ataupun yang masih duduk di bangku sekolah itu secara ekonomi diporotin ya, dimanfaatkan uangnya, kemudian ATM-nya, kemudian motornya, laptopnya, sehingga dia harus tergantung sama pacarnya itu juga cukup banyak. Kalau yang pada KTI lebih banyak kita adalah secara nafkah mereka tidak diberikan nafkah yang layak, padahal suami bekerja dengan posisi yang bagus, jabatan yang bagus, tetapi kadang anak dan istri diterlantarkan. Itu yang paling sering ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan yang KTI ataupun yang kekerasan seksual. Oke, next. Oke, data kasus dengan status mahasiswa, 2016 ada 4 kasus, kemudian 2017 ada 9 kasus, 2018 ada 15 kasus. Nah, setelah mungkin saya dugaan saya sih, semoga saya tidak salah. Setelah kasus akne itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang mulai melaporkan kasusnya di Rifka Anissa, kemudian mereka melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Rata-rata mereka tidak memiliki support system sehingga mereka langsung ke kami untuk melaporkan. Nah, itu 2019 itu ada 47 kasus dan 2020 ada 55 kasus. Jadi memang saya yakin ini adalah fenomena gunung es, mereka berani lapor karena mereka punya keinginan untuk saya ingin mendapatkan keadilan, mungkin rasa aman atau teman bercerita sehingga tidak merasa terbebani. Nah, nanti saya di akhir sesi juga akan bercerita kenapa sih banyak sekali teman-teman dari mahasiswa atau perempuan atau korban kekerasan itu tidak pengen atau tidak segera melaporkan kasus kekerasannya, padahal jelas-jelas dia mungkin korban kekerasan dalam pacaran, tetapi mungkin banyak sekali pertimbangan sehingga kenapa sih aku nggak langsung lapor, kenapa sih saya tunda-tunda, kenapa sih lapornya sekarang padahal kejadiannya 6 bulan yang lalu. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama di akhir. Oke, lanjut. Fenomena masa pandemi COVID-19, kekerasan berbasis gender online ini cukup banyak. Bahkan ini didominasi oleh teman-teman remaja. Nanti macam-macam bentuknya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini adalah tindak kekerasan yang terjadi karena difasilitasi teknologi digital atau internet yang menyerang atau berdampak pada seseorang karena gender atau seksualitasnya. Nah, bentuknya itu bermacam-macam, revenge porn atau modus balas dendam dalam hubungan pacaran. Jadi ketika di awal pacaran mereka mungkin sudah saling percaya, besok ini bakal jadi suamiku, orang yang terpercaya, atau ini bakal jadi partner hidupku, sehingga ketika mereka ciuman atau mereka melakukan hubungan seksual setelah nikah, mereka memvideo kemudian memfoto, atau ketika mereka saling rindu itu tanpa busana kemudian di video call. Nah, kebetulan itu bukan kebetulan tapi disengaja oleh pelaku itu disimpan sehingga ketika ada masalah itu jadi bahan dari si laki-laki untuk mengancam bahwa kalau kamu nggak mau hubungan seksual lagi, atau kalau kamu nggak mau balikan sama aku, atau kamu tidak mau nyerahin bla 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 bla, nanti videomu akan kusebar loh. Nah, seperti itu. Atau doxing atau menggali dan menyebar data informasi pribadi. Nah, di sini sangat penting sekali karena ketika kita sudah percaya sama sosial media, kita sering jujur banget nih menulis nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah dan sebagainya, bahkan fakultas, atau bahkan circle pertemanan kita itu kita tunjukkan, sehingga itu membuat membuat si pelaku mudah saja untuk mencari tahu, sehingga ketika ada ada penyimpanan video atau foto atau gambar itu nanti akan digunakan si pelaku untuk nanti lo akan kusebarkan ke circle-mu sehingga kamu nanti akan dipandang buruk dan jelek. Nah, biasanya itu juga bisa terjadi. Kemudian ada penyebaran foto video juga ada, cybergrooming atau pendekatan untuk memberdaya juga ada, kemudian pelecehan online. Nah, rentan usia korban rata-rata yang terjadi di sini usia 16 sampai 30 tahun. Jadi mereka sudah melek media tetapi kadang lupa bahwa media itu bukan ruang aman, tetapi justru ketika disalahgunakan oleh orang lain itu menjadi balik menyerang kita. Nah, nanti bagaimana sih kita bisa mengevaluasi apakah
sosial media kita atau gadget kita itu udah aman dari pengaruh-pengaruh yang semestinya tidak kita harapkan kayak gitu. Oke, next. Oke. Oke, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online itu biasanya ada beberapa macam. Tadi yang sudah saya sedikit jelaskan, ada non-consensual intimate image, yaitu dengan penyebaran konten intim. Kemudian arahnya adalah revenge porn atau sextortion. Kemudian doxing, penyebaran personal identifiable information, yaitu penyebaran informasi seseorang sehingga gunanya adalah untuk pemerasan. Contoh kasusnya adalah saat itu ada teman anak SMP umur 16, mungkin SMA ya, dia menceritakan bahwa, "Kak, saya kemarin mendapatkan ancaman seperti ini." Jadi ancamannya adalah, "Tolong kamu mengirimkan uang sebesar 200.000, kalau enggak nanti videomu akan kusebar." Nah, pertama kali itu dia mendapatkan nomor asing, kemudian video call kan nomor asing tersebut. Nah, kemudian si pelaku itu di foto profilnya itu gambar alat kelamin laki-laki atau penis. Kemudian ada kan foto image-nya perempuan, gambarnya perempuan tadi. Nah, itu di-screenshot. Nah, kemudian itu dibalikkan untuk diserang ke korban. Karena korbannya adalah anak-anak ya, dia merasa bahwa, aduh, aku kok merasa merasa menyebarkan konten porno ya. Kenapa ya aku kok melihat itu, pokoknya dia merasa kotor sekali dengan dirinya, dengan tubuhnya, karena sudah pernah melihat alat kelamin dari laki-laki, padahal dia masih anak-anak. Kemudian awalnya dia masih mau mentransfer 200.000 dengan cara membuka tabungannya, kemudian lama-kelamaan dia kok merasa, aku kan nggak salah ya, aku kan di sini tidak melakukan apa-apa, sedangkan aku kan tidak mengeluarkan anggota tubuhku untuk difoto atau disebarluaskan, tapi kan teman-teman akhirnya dia lapor ke kami, dan saat ini sedang melakukan konseling psikologi, dan kami menyimpan beberapa alat bukti. Harapannya adalah nomor dari si pelaku tadi bisa kita save, kemudian bisa kita laporkan ke polisi. Harapannya sih seperti itu, sehingga korbannya bisa pulih secara psikologis, kemudian secara hukum si pelaku ini juga mendapatkan efek jera. Kemudian ada bermain peran, kemudian ada digital exhibitionist, kemudian cyber grooming, yaitu pendekatan untuk memperdaya, kemudian ada pelecehan online, kemudian ada peretasan, kemudian konten ilegal itu juga ada. Pelanggaran privasi ini misalnya adalah mencuri data-data pribadi dari si pengguna sosial media, kemudian ancaman distribusi foto video pribadi, kemudian pencemaran nama baik juga bisa, kemudian rekrutmen secara online. Ini kasus-kasus yang kita tangani di Rifka Anissa untuk selama masa pandemi ini sangat mengalami peningkatan. Artinya yang awalnya dulu masih yang artinya konvensional itu adalah mungkin eksibisionis di jalan atau pelecehan seksual di jalan, tapi sekarang lebih ke konten-konten yang memang si klien merasa fotonya atau data pribadinya itu diunggah oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh mantan pacarnya, mantan suami, itu membuat dia merasa bahwa dia mengalami kekerasan seksual secara online, sehingga dia butuh selain memberikan pemulihan karena malu dan sebagainya, juga butuh bagaimana bisa memberikan efek jera. Tetapi di sini kita berupaya, ketika memang itu bisa dilaporkan, kita berupaya untuk melaporkan ke kepolisian. Oke. Selanjutnya, oke, kekerasan berbasis gender online itu motivasinya, kita lihat motifnya dari tindakan-tindakan tadi, ternyata balas dendam, mungkin cemburu atau marah, kemudian ada juga agenda politik, sehingga bunyi jarum yang jatuh pun ketika itu menjadi agenda politik itu bisa kedengaran. Kemudian ada kemarahan dengan pasangan atau dengan orang lain, kemudian ada agenda ideologi, hasrat seksual, karena memang tadi dia kalau dulu kan eksibisionis itu di jalan terus memperlihatkan alat kelaminnya, sekarang mungkin secara online dia acak aja, kemudian video call, kemudian diperlihatkan alat kelaminnya. Kemudian ada
Mungkin juga kebutuhan keuangan dengan cara pemerasan tadi, kemudian menjaga status sosial juga bisa. Nah, tujuannya adalah menyakiti psikologis korbannya, menyakiti fisik, kemudian instrumental menegakkan norma. Nah, perilakunya adalah stalking nih, kemudian memfitnah, perisakan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan ujaran kebencian. Nah, biasanya itu bisa karena hubungan personal, interpersonal, atau institusional. Nah, dampaknya bagi korban adalah secara fisik jelas ya, secara psikologis mungkin merasa malu, apalagi kalau yang namanya jejak digital itu sangat sulit sekali untuk dihapus. Kemudian bagaimana bagaimana men-take down ketika itu ada Instagram atau Facebook yang memang itu isinya adalah data-data pribadi, kemudian secara ekonomi, secara sosial, kemudian secara fungsional. Nah, pencari bantuan adalah mungkin kita bisa melakukan pelaporan, yaitu dengan lapor ke kepolisian, kemudian layanan dukungan, kemudian dukungan sosial, perubahan penggunaan teknologi, yaitu kita bisa menghubungi servernya Instagram atau Facebook atau sosial media yang memang tempat si pelaku ini mengakses dan menyebarkan konten-konten, kemudian penghindaran. Penghindaran ini tujuannya adalah mungkin kita bisa melakukan blok ke nomor yang tadi misalnya contoh kasus adalah anak remaja umur 16 tahun, kemudian dikirimi konten-konten gambar-gambar porno, ya kita adalah penghindaran dengan cara menblok nomor tersebut. Tapi kita sudah save dulu nomornya dan sebagainya. Padahal untuk daftar nomor kan butuh yang namanya identitas, kayak salah satunya NIK. Sehingga dari NIK itu kita bisa lacak apa identitas dari penggunaan nomor tersebut. Kemudian frekuensi perantara serta taktiknya tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu dengan bentuk-bentuk yang tadi dilakukan oleh si pelaku. Oke, next mungkin. Nah, kenapa sih ketika ada korban kejahatan seksual itu tidak segera melapor? Kenapa sih masih menunda? Karena pertama adalah ketika dia mengalami, itu bisa saja dia fresh sehingga harga dirinya merasa turun, konsep dirinya serta rasa percaya dirinya itu rendah karena adalah adanya pelanggaran integritas tubuh. Ada suatu hal yang tidak nyaman dialami tubuhnya. Mulai dari tubuh itu mengaruhi psikis serta kognitif seseorang sehingga dia tidak aman. Tubuhku yang otoritas tubuhku sudah dilanggar oleh orang lain, sehingga dia tidak percaya dengan dirinya ataupun pada orang lain. Sehingga dia merasa tidak ada orang yang percaya bahwa jangan-jangan ini kesalahanku. Nanti ketika aku cerita, aku tidak ada yang mendengarkan, justru malah disalahkan. Itu yang sering kali terjadi pada korban-korban kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu berbeda jauh dengan kekerasan-kekerasan yang lain. Karena arahnya adalah private dan sangat pribadi. Oke, next. Nah, kekerasan seksual ini bisa karena hubungan dua hal. Pertama adalah non-intimate partner, adalah orang yang bukan karena berpartner, berpasangan, atau tidak ada inform konsen sama sekali, tapi adalah orang luar, orang yang tidak kita kenal, yang tiba-tiba dia chat, yang tiba-tiba dia melakukan video call, kemudian dia menyebarkan secara luas konten-konten pribadi kita. Tapi kalau kekerasan seksual itu bisa jadi karena intimate partner. Nah, sekarang kenapa bisa dua-duanya ya? Karena tergantung relasinya. Karena relasi sekarang itu kan teman-teman remaja ya, terutama mahasiswa ataupun anak SMA itu, apalagi masa pandemi, sulit untuk komunikasi. Yang rasa bahwa dengan jasman misalnya, aku jomblo nih, nggak ada chat, nggak ada yang nanya-nanyain. Akhirnya dia ikut ke akun-akun yang memang untuk cari-cari kenalan. Kemudian dia ke arah saking polosnya, dia data dirinya itu kayak data diri KTP yang dia tulis seutuh-utuhnya. Kemudian itu dimanfaatkan oleh pelaku, kemudian kopi darat. Nah, setelah kopi darat, mereka ternyata alasan si pelaku adalah aku kemalaman nih, aku datang dari luar kota, yuk anterin aku ke hotel. Nah, kemudian di sana mengalami kekerasan seksual dan itu di video misalnya. Dan itu digunakan pelaku untuk mengancam, baik untuk tujuan ekonomi atau tujuan psikologis, untuk atau hanya tujuan
sosial supaya si klien ini merasa bahwa tidak ada support system sehingga ketergantungan sama pasangannya juga bisa, padahal itu adalah non-intimate partner. Itu juga terjadi, pernah ditangani oleh Rifka Anissa. Intimate partner biasanya oleh mantan suami, mantan pacar, kemudian orang yang kenal circle-nya korban kekerasan seksual. Oke, next. Sebelumnya saya mohon izin sebentar Mbak Wulan. Oke, Mbak Dia. Waktunya tinggal 10 menit. Dan mohon untuk teman-teman, untuk rekan-rekan yang hadir bisa dengan senang hati untuk nge-mute suaranya agar suara dari Mbak Wulan tidak terdistrak. Begitu ya, terima kasih. Silakan Mbak Wulan. Oke, saya lanjut ke akar penyebab masalah. Yang pertama adalah konstruksi gender, yaitu anggapan gender yang diyakini melenggangkan terjadinya kekerasan seksual. Artinya adalah anggapan-anggapan ini yang membuat kita merasa bahwa perempuan, kemudian laki-laki itu pada tingkatan yang berbeda. Itu membuat kita merasa bahwa ya pantaslah aku perempuan, aku pantas mendapatkan kekerasan. Tetapi juga bisa jadi tadi di video yang diputarkan di VCC tadi juga menjelaskan bahwa laki-laki juga bisa loh mengalami kekerasan. Nah, gender itu tidak melihat jenis kelamin, tetapi adalah bagaimana perempuan ataupun laki-laki itu memerankan atau dia memberi makna terhadap kehidupannya sehingga dia merasa bahwa aku tuh bagian subordinat sehingga aku merasa layak mendapatkan kekerasan. Atau ketika dia merasa inferior, ya sudah aku memang layak mendapatkan kekerasan. Kemudian kalau yang superior dia merasa ya aku pantas jadi pelaku kekerasan karena konstruksi gender yang dia yakini. Kemudian next Mbak. Oke. Dinamika konstruksi gender kekerasan seksual dalam intimate partner itu biasanya ada anggapan bahwa dari pelaku itu saya berhak minta dia membuktikan cintanya dengan mau diajak bersetubuh. Nah, padahal dalam gambaran si perempuan, si korban, ya dia merasa kalau dia sudah disetubuhi ya dia jadi milikku sepenuhnya. Jadi bakalan sekali seumur hidup, artinya ya sudah dia akan jadi calon suamiku walaupun dia pelaku berkali-kali, kemudian dia mengalami kekerasan bertubi-tubi, tetapi karena sudah diyakini bahwa aku udah pernah melakukan ML pertama kali sama dia, ya sudah aku nggak bisa move on nih, aku harus sama dia, padahal kekerasannya sudah bermacam-macam. Atau aku sayang sama dia dan I will do anything for love. Artinya apa? Jadi dia itu sudah si laki-laki sudah merasa bahwa aku tuh sama dia, jadi dia itu harus melakukan sesuatu ya karena cintanya. Jadi ya itu wajarlah dia mengorbankan sesuatu karena dia kan sudah sayang sama aku kayak gitu. Nah, kalau sudah menyetujui, dia pasti mau bertanggung jawab menikahiku. Nah, ini sering kali terjadi. Bahkan itu nanti dampaknya selain kesehatan reproduksi, kemudian secara kesehatan, itu bisa jadi adalah KTD, kehamilan tidak diinginkan. Rata-rata teman-teman yang KTD itu bisa jadi mereka bingung mencari solusinya, sehingga kadang ada yang melakukan aborsi tidak aman, kemudian ada juga yang langsung ketika sudah lahir ya membuang atau sebagainya. Padahal masih banyak kok upaya misalnya memang tidak diharapkan nanti kita bisa bekerja sama dengan instansi terkait gimana nih supaya bayi ini dititipkan. Bayi ini dititipkan, kemudian ketika dititipkan saya sudah lulus kuliah, saya sudah bekerja, nanti saya ambil statusnya adalah dititipkan ke negara sehingga aman atau diadopsikan ke negara. Nanti tergantung pilihannya. Dan solusi menikah bukan satu-satunya solusi, karena bisa jadi setelah KDP, kekerasan dalam pacaran, bisa jadi setelah menikah jadi KDRT. Runyam lagi kan, apalagi kalau sudah menikah kan merasa bahwa si pelaku ini merasa, kamu tak nikahin gitu aja sudah klepek-klepek sehingga kamu manut aja sama aku. Nah, padahal yang namanya hubungan itu kan awalnya pengennya dibangun secara sehat dan setara. Nah, dan image terkait dengan perawan atau tidak perawan itu bagaimana memaknai tubuh. Daripada kita menyesal seumur hidup kan kita pertimbangkan lagi nih daripada menikah dengan si pelaku yang nanti kita pulang serasa neraka, mending kita tetap
menjadi fungsi kita tetap kuliah, kemudian tetap beraktivitas, kemudian bisa berkarir, dan anak juga tetap bisa jadi milik kita ya kalau kita pertama kita diskusikan dengan keluarga. Kalau itu tidak mungkin ya kita bisa bekerja sama dengan instansi terkait, kemudian dengan dinas supaya anak itu terselamatkan, kemudian secara karir si korban kekerasan yang mengalami KTD juga bisa melanjutkan kehidupannya. Karena hamil bukan akhir segalanya bagi remaja, tetapi adalah bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan dia belajar konsekuensi atas tindakannya. Apalagi teman-teman remaja ini kan sudah mulai dewasa ya, udah di atas 18 tahun, tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Tetapi kadang karena sudah saking buntunya, kemudian sudah marah sama pasangannya, sudah dia pilihan terakhirnya adalah membuang. Nah, padahal awalnya dia korban, bisa jadi dia pelaku. Nah, inilah yang kadang hukum kita itu merasa bahwa ya sudah jadi korban, kemudian divonis jadi pelaku itu kan sangat sangat eman gitu. Nah, bagaimana perempuan-perempuan di sini diedukasi bahwa hamil bukan akhir dari segalanya, tapi bagaimana proses pendewasaan dia untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Nah, mungkin itu kalau yang terkait dinamika intimate partner. Nanti ada slide selanjutnya. Aku mau pamer ke teman-teman. Kalau sudah bisa menurunkan dia. Nah, ini bagi si laki-laki kalau sudah melakukan hus atau hubungan seksual dengan perempuan yang dia cem di peer grupnya, itu akan membuat dia bangga. Padahal di satu sisi bagi perempuan itu, aku takut orang lain tahu akan hal ini. Dia akan menjadi insecure, tidak aman karena sudah, aduh aku kok khilaf ya, aku tidur ya sama dia kayak gitu. Atau aku sudah melakukan hubungan seksual ya sama dia, aku sudah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual nih. Nah, ini gambaran bagi si perempuan. Nah, sedangkan kalau untuk yang laki-laki, nanti kalau sudah bosan ya sudah tinggal putus ganti lagi, kayak nggak ada cewek aja. Nah, itu terjadi pada si laki-laki. Nah, sedangkan bagi perempuan, jangan sampai dong dia mutusin aku, karena aku kan sudah tidak berharga, aku sih sudah tidak perawan misalnya. Nah, image-image ini yang biasanya kita tanamkan bahwa kalau gambaran ya tadi bahwa ketika kita sudah menyerahkan keperawanan kita pada seorang bukan berarti hancur dunia kita, tapi bagaimana kita meresiliensi ulang. Nanti di sini ada Mbak Dina kayaknya dari psikolog ya, nanti bisa berbagi cerita bagaimana melakukan pendampingan ketika ada korban yang sudah harga dirinya itu merasa udah di titik bawah ya, bahwa titik nadir bahwa saya itu tidak berharga, apalagi di mata keluarga, ayah saya sakit atau ayah saya punya jabatan, ayah saya ustadz, ayah saya kiai, tapi kita kembalikan ke klien itu sendiri, bagaimana klien itu bisa merasa bisa berdaya karena setelah setelah mendapatkan support system dari teman-teman sebayanya. Oke, next Mbak. Oke, akar penyebab yang kedua adalah relasi kuasa. Setelah konstruksi gender, yang kedua adalah relasi kuasa. Ini karena ada hubungan kuasa yang lebih tinggi dari korban. Next lagi. Oke. Nah, uniknya pada kekerasan yang intimate partner itu berupa siklus. Pertama adalah bulan madu. Bulan madu ini bukan diartikan sebagai terus kita pergi keluar kota, kita senang-senang, itu enggak. Tetapi fase-fase di mana fase-fase itu tidak ada kekerasan, dunia serasa milik berdua, kemudian dunia itu indah, kemudian serasa bahwa tidak ada tidak ada hal yang buruk pasangan kita, tetapi ketika kita sudah mengenal satu sama lain, muncul yang namanya konflik atau ketegangan. Karena setiap orang itu punya background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pola asuh yang berbeda, atau siklus pertanyaan yang berbeda, sehingga ketika itu tidak teratasi, maka timbul yang namanya kekerasan. Ledakannya berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, serta sosial. Kemudian si pelaku, ketika si cewek ini, si korban ini merasa bahwa, aku kayaknya mau mundur teratur deh. Kemudian si pelaku akan mencoba meminta maaf, kemudian melakukan pengejaran kembali, dan siklus itu akan menjadi ke fase bulan madu, dan ini akan terus-menerus. Nah, fungsi dari konselor atau peer educator itu adalah kita bisa memutus antara konflik dan kekerasan. Setiap orang itu punya background latar belakang adalah muncul yang namanya kekerasan. Next, Mbak. Baik, untuk Mbak Wulan. Ya.
Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi Mbak Wulan. Kita lanjut ke Mbak Oke. Ayu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang langsung ke Mbak Wulan, mungkin bisa langsung dijawab sesuai dengan mungkin dari presentasi yang belum disampaikan atau nanti bergantung soal pertanyaan. Oke. Oke. Siap, Mbak. Baik, Mbak Wulan. Ya. Yang punya pertanyaan yang sudah mau bertanya, bisa simpan dulu pertanyaannya di kolom chat. Kita lanjut ke Mbak Ayu. Selamat siang, Mbak Ayu. Selamat siang, Mbak Dia. Baik, langsung saja untuk Mbak Ayu. Bisa memberikan pemaparannya terkait materinya di siang hari ini. Creating Safe Space mewujudkan ruang aman visipol tanpa kekerasan seksual, yang ini nanti juga lebih kepada sosialisasi mengenai buku panduannya FDC ya. Ya, betul. Ya. Baik, terima silakan, kasih dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya ini saya mohon izin kepada teman-teman dari tim penulis buku panduan dan juga tim ad hoc dari FCC untuk mewakili. Ini saya ketiban sampur sebenarnya, Mbak, karena Mbak yang lain sedang melanjutkan studi, kemudian semua pada sibuk, akhirnya baiklah saya harus tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan nanti apa yang sudah kita diskusikan cukup lama, karena sebenarnya berbicara mengenai dia kita sosialisasi buku panduan itu sudah kita godok cukup lama, sekitar tahun 2019. Sekarang sudah 2021 ya. Jadi sudah cukup lama dan kayaknya kita sudah sempat juga sampaikan di dalam PBSMB. Sebelumnya saya akan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Dekanat Visipol UGM yang sudah dengan sangat subtif gitu ya menemani kami gitu, dan juga ada willingness gitu ya, ada kesediaan untuk menjadikan ini sebuah institusi resmi di dalam Visipol, yang artinya ini adalah salah satu bentuk jaminan terhadap ruang aman dari kekerasan seksual di Visipol. Saya mohon bantuannya untuk melanjutkan ke slide berikutnya, Mbak. Baik. Lah, mengapa kemudian kemarin kita sangat peduli untuk kemudian berbicara mengenai kekerasan seksual di kampus terutama? Itu paling tidak saya menemukan ada dua alasan penting gitu. Kenapa kemudian itu menjadi isu yang penting yang harus kita address gitu di lingkungan kampus. Tadi yang pertama itu adalah alasan internal, ya ada kebutuhan internal. Yang kedua nanti akan saya sebut sebagai salah satu kebutuhan menjadi bagian dari movement terkait dengan penghapusan kekerasan seksual. Nah, bagian yang pertama ini tadi Mas Nur Hadi, Bapak Wakil Dekan sudah menyampaikan dengan baik gitu ya, data-data kekerasan seksual gitu yang meskipun pada tahun 2020 ada penurunan, tetapi angkanya juga masih di atas 4 ribuan, itu juga termasuk besar gitu. Dan fenomena yang demikian juga tidak kemudian steril ketika berbicara dalam konteks kampus. Beliau menyampaikan seperti itu dan saya mengamini itu gitu. Jadi bukan berarti kalau kemudian ini wilayahnya kampus, orang-orang yang berpendidikan, dewasa gitu ya, itu menjadi kemudian aman. Oh tidak gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Namun sebagaimana juga yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi gitu, tidak banyak juga yang berani melapor dengan berbagai pertimbangan. Ada yang mungkin malu untuk menyampaikan bahwa ini adalah salah satu yang menjadi korban, menyampaikan itu, atau kemudian ada juga upaya dari pihak lain yang kemudian mencoba untuk menyampaikan bahwa jangan sampaikan karena ini bagian dari nama baik institusi gitu ya. Atau kemudian juga
begitu saja masa sih harus dilaporkan gitu. Itu kan biasa saja gitu, tidak, itu kan bagian dari guyon atau apa gitu. Itu yang terjadi gitu, sehingga kemudian banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Terlebih kemudian ini sangat mungkin terjadi ketika relasi kuasanya timpang gitu. Apalagi kalau berbicara relasi meskipun kampus selalu berusaha membuat itu sebagai sebuah apa ya, proses relasi yang setara, tapi yang namanya dosen dengan mahasiswa tentu saja kemudian ada norma-norma tertentu yang kemudian apa ya, diinternalisasi oleh mahasiswa, itu adalah dia sebagai pihak yang lebih subordinat daripada dosen gitu ya. Dia ada ruang yang memungkinkan untuk itu, mungkin antar tendik juga dengan mahasiswa atau ada pihak-pihak lain. Jadi di dalam konteks internal sendiri memang ada kebutuhan yang cukup urgent gitu ya, untuk kita kemudian menjadi peduli terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, dan puncaknya tentu saja salah satu yang menjadi trigger gitu harus kita akui pada kasus Agni itu gitu. Itu yang membuat kemudian ini harus dihentikan, ini jangan sampai ada Agni lagi gitu. Dan apa yang harus bisa kita lakukan, demikian di Visipol ada inisiatif untuk membuat satu apa ya, acuan panduan yang menjadi acuan nanti kalau kita mau melakukan advokasi ataupun pendampingan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyebutnya sebagai ini adalah kebutuhan dalam konteks bagian dari movement, gerakan gitu. Jadi kampus tidak menjadi pihak yang menara gading yang hanya kemudian melihat dari jauh dan kemudian dengan dalih-dalih akademis, tidak seperti itu gitu. Kita berkomitmen bahwa ini persoalan serius gitu ya. Kalau kemudian kita melihat bagaimana proses rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual begitu alotnya gitu ya, itu kan kita juga menjadi salah satu wujud ya bahwa sebenarnya adalah sesuatu yang penting gitu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kenapa kemudian Visipol berani mengambil sikap bahwa ini harus gitu. Ini dalam konteks bahwa kita menjadi support terhadap movement itu, menjadi bagian dari gerakan itu. Dan itu harus kita lakukan, dan jangan pernah kita menganggap bahwa kekerasan seksual itu sebagai sesuatu yang normal gitu, dengan membiarkan saja. Itu kenapa kemudian kami sangat peduli dengan isu kekerasan seksual itu. Nah, dalam konteks yang pertama tadi, kebutuhan internal tadi, kita kemudian berpikir bahwa ini nggak bisa lagi ya kalau kemudian ada kasus kita menyelesaikannya secara sporadis gitu ya. Nanti Mbak Popi repot terus ya. Penyelesaiannya sangat kasuistik, dan kemudian satu kasus dengan kasus yang lain berbeda, dan bisa jadi kemudian penyelesaiannya juga berbeda. Nah, itu yang bagi kita riskan gitu ya. Nanti kemudian cara penyelesaiannya tidak secara sistematis gitu ya, dan tidak secara kita tidak kemudian bisa berlaku adil kepada semuanya gitu. Karena itulah kemarin pada tahun 2019 ada inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman dan juga disupport oleh dekanat untuk membuat semacam buku panduan gitu ya terhadap bagaimana kalau ada kasus gitu, apa penanganannya, dan tidak hanya dalam konteks penanganan tetapi juga sampai pada melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Visipol ya. Buku itu kita godok cukup lama gitu ya, dan di dosen di masing-masing departemen di Visipol kita bertemu, dan tadi nama-namanya sudah saya sampaikan, tapi perlu saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja bersama untuk mewujudkan buku panduan ini. Ada Mbak Ayu Diasti yang sekarang kayaknya juga hadir dari jauh sana, kemudian ada Mas Irham, Mbak Pipin, Mas tidak tahu di Australia ini kayaknya belum bisa terlibat. Kemudian ada Bu Ambar, kemudian Pak Parjen, dan juga teman-teman asisten yang sudah bekerja dengan sangat baik pada waktu tahun 2019 itu. Nah,
Jadi apa kemudian yang membuat buku panduan kami ini menjadi apa ya? Saya nggak membujunya istimewa, tapi kita mencoba untuk membuat ketika berbicara mengenai kekerasan seksual ini kemudian tidak dalam pikiran kami, tidak selalu kemudian ketika berbicara mengenai korban adalah perempuan gitu ya. Karena kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja gitu, laki-laki dan perempuan. Tadi kalau di dalam video yang awal teasernya yang dibuat oleh teman-teman FCC itu sudah menggambarkan itu. Jadi kita memang membuat penjelasan mengenai apa itu kekerasan seksual dengan berusaha dengan sangat komprehensif, dan kekerasan seksual itu juga termasuk tidak hanya kemudian kekerasan seksual pada kelompok yang punya jenis kelamin tertentu, tapi juga ketika itu terjadi kepada ya teman-teman yang memiliki orientasi seksual tertentu gitu. Jadi kita juga berusaha mengenai kekerasan seksual itu apa gitu. Itu nanti teman-teman bisa lihat di dalam buku panduan yang katanya nanti mau di-share oleh teman-teman dari FCC. Jadi dalam konteks penjelasan itu kita mencoba untuk menjelaskannya dengan cukup rigid karena seringkali juga banyak ya perdebatan gitu. Ada yang kadang-kadang basisnya itu tafsir, bukan, itu bukan kekerasan seksual, itu mau sama mau gitu. Ya, terus atau apa lagi gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat definisi kekerasan seksual itu cukup clear gitu ya, sehingga kemudian meminimalisir, tentu saja selalu ada tafsir, tapi kita berusaha untuk meminimalisir adanya apa ya perbedaan-perbedaan pandangan ketika berbicara mengenai kekerasan seksual itu. Kemudian tadi yang disampaikan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi, bahwa ini meskipun ini panduan ini semacam tanda kutip kitab suci bagi teman-teman FCC dalam melakukan penanganan termasuk juga dalam konteks edukasi, akan tetapi ini menjadi sebenarnya buku kita selalu buku panduan ini selalu akan terbuka terhadap penyesuaian jika kemudian kita melihat ada apa ya, ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus misalnya dan juga penanganannya gitu. Jadi bukan kemudian meskipun ini adalah sebagai tuntunan sebagai salah satu penanganan, akan tetapi bukan kemudian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah gitu. Selalu ada proses yang kita sesuaikan nanti dengan konteks kasus dan juga penanganannya. Nah, mengenai prinsip panduan tadi teman-teman sudah bisa lihat, sudah disampaikan juga dalam profil video profil yang disampaikan. Saya hanya pengen menekankan pada satu hal. Ini yang menurut saya tidak bisa ditawar. Meskipun yang lain-lain juga sebenarnya nggak bisa ditawar, tapi bahwa ini hal yang paling ada di dalam program kita melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual berperspektif pada penyintas. Itu yang survivor centered. Itu yang menjadi sangat penting gitu. Dalam konteks apapun, ketika berbicara mengenai kerahasiaan dan keamanan, kepekaan, ini kita selalu menekankan survivor centered. Jadi misalnya ada kasus yang misalnya yang bagi orang lain mungkin melihat bahwa itu kayaknya bukan sebuah kekerasan seksual ya. Itu kan hanya misalnya ada kasus tertentu yang sempat kita sempat juga tangani gitu, dan mungkin beberapa orang jangan sampai di dalam kami dari itu salah satu prinsip yang kami pegang bahwa jangan sampai kita kemudian merasa bahwa itu kan persoalan sepele gitu, tidak bisa karena kita menganggap bahwa bagi korban bahwa ini adalah satu persoalan besar baginya, dan karena itulah itu bagian hubungannya dengan kemudian dignity mereka gitu, yang artinya bahwa itu menjadi salah satu penting yang harus kita kedepankan ketika berhadapan dengan kasus gitu, survivor centered gitu. Sementara yang lain tentu saja itu harus menjadi salah satu prinsip yang mengimbangi, ada adil gender, non discrimination, non judgmental yang teman-teman sudah sempat secara sekilas disampaikan dalam profil video FCC tadi. Kemudian dalam konteks itulah kemudian kita ada panduan, kemudian kita juga ada prinsip-prinsip yang pengen kita kedepankan ketika menangani kasus.
sehingga kemudian kita kayaknya ini harus ada satu institusi khusus gitu yang membawai, yang kemudian sangat concern terhadap isu ini gitu kan. Ada ULT, unit layanan terpadu gitu. Di kita ada Visipol Crisis Center yang posisinya ada di bawah Career Development Center. Tugas utamanya menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual pada warga Visipol. Gitu. Jadi kita memang concern-nya dalam konteks ini warga Visipol. Jadi misalnya ada kasus ketika yang melibatkan warga Visipol, apakah itu antar mahasiswa Visipol atau mahasiswa Visipol dengan pihak lain di luar, tapi itu adalah melibatkan warga Visipol. Ini menjadi wewenang dari FCC kemudian untuk terlibat. Saya menyebutkan wewenang karena dia diberi sebenarnya memiliki hak untuk melakukan kewajiban untuk melakukan itu, tapi kemudian kalau tidak diminta oleh survivornya tidak akan pernah dilakukan. Mungkin itu. Nah, ini salah bentuk kerja-kerja FCC, saya menyebutkannya selain memberikan ruang yang aman dan juga kemudian membantu dalam konteks penanganan. FCC ini juga sampai pada level kemudian memantau pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas. Sampai kalau kemudian ada sanksi, juga memantau adanya saksi itu. Namun di luar itu, selain kemudian penanganan dan juga pencegahan sebagai tugas pokoknya gitu ya, yang dilakukan oleh FCC adalah membangun jaringan. Selama ini Rifka Anissa, terima kasih Mbak Wulan, sudah menjadi salah satu partner yang cukup solid ya dengan teman-teman gitu ya, dalam konteks penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus UGM dan juga di Visipol. Nah, dan yang terakhir juga dalam konteks melakukan pengawasan berkala atas upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Visipol. Ada banyak sekali tugas dari MCC, ini tugas mulia ini Mbak. Ini tugas FCC ini banyak sekali dan ini semuanya di dalam koordinasi kan dalam 2 divisi di FCC, yaitu divisi pelaporan dan penanganan dan divisi edukasi. Nah, ini informasi yang mungkin bisa sebenarnya ini teman-teman nanti kalau sudah menemukan, kalau teman-teman nanti sudah mendapatkan buku panduan dari yang sudah di layout katanya, di layout ulang oleh teman-teman FCC akan lebih jelas. Tapi saya hanya berbicara secara garis besar terkait dengan mekanisme pelaporan dan penanganan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pelaporan ini tidak kemudian lalu berasal dari pelaporan langsung ya, karena tidak semua kemudian survivor penyintas itu bisa melaporkan apa yang terjadi pada dirinya secara langsung. Jadi kita melihat paling tidak ada 3 gitu ya, ada yang basisnya adalah pelaporan langsung, kemudian rujukan gitu, ada kemudian yang dirujuk kepada FCC, misalnya kasus yang dari di luar, kemudian dilihat bahwa itu adalah melibatkan sivitas akademik di Visipol, sehingga kemudian dirujuk kepada FCC, dan juga misalnya itu basisnya adalah penjangkauan. Jadi cerita sama temannya misalnya begitu, kemudian temannya ini yang kemudian menjangkau menyampaikan kepada FCC. Itu berarti 3 itu kemudian mulailah proses pelaporan dan juga penanganan. Nah, ada di bagian akhir ada 2 tawaran yang kita berikan, yaitu ketika berbicara mengenai ketika kemudian mereka sudah ada proses dokumentasi dan verifikasi kasus, asesmen kondisi, kemudian dirapatkan di internal FCC, kita kemudian ada 2 penyelesaian yang bisa diajukan. Apakah kemudian penyelesaiannya mau melalui hukum atau penyelesaiannya dalam koridor etik gitu. Nah, ketika kemudian penyelesaiannya hukum, kita kemudian akan limpahkan kepada laporan resmi kepada kepolisian gitu. Nah, kemudian yang penyelesaian etik ini yang kemudian kita akan membentuk tim khusus untuk untuk apa kemudian yang bisa kita berikan gitu. Entah itu kemudian bentuknya adalah perlindungan terhadap korban dan juga kepada sanksi yang harus diberikan kepada pelaku gitu. Nah, ini
ini alurnya gitu, dan teman-teman bagi teman-teman nanti bisa dilihat secara detail bagaimana operasionalisasi dari ini, hak-hak apa saja misalnya yang bisa dimiliki oleh survivor dan juga pelaku, bisa dilihat secara detail dalam buku panduan kami. Kemudian dalam saya potong sebentar, waktunya hanya tinggal 5 menit. Ya. Dan untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan dia cantumkan di kolom chat, dan nanti ada sedikit bingkisan dari FCC untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan. Begitu ya, silakan dilanjut Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Ini selanjutnya saya akan berbicara mekanisme layanan darurat dan rujukan. Tadi kalau salah satu prinsip ketika berbicara berhadapan dengan korban kekerasan seksual itu adalah ini adalah darurat. Tadi kalau teman-teman yang di Rifka Anissa, jangan-jangan kemudian kalau kita jauh dan kondisi ini tidak memungkinkan untuk melakukan ini, itu yang tidak kemudian cakupannya hanya lebih dalam konteks Jogja lah. Ini mekanismenya, jadi hampir mirip, tapi dalam konteks ini tadi ada kondisi yang tidak darurat, dan kalau kemudian kondisi darurat itu segera kemudian yang kita lakukan dari FCC adalah rujukan kepada lembaga pengada layanan, baik kemudian pengada layanan medis, psikologis, hukum, perlindungan, maupun lembaga advokasi lain gitu. Dan kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak ya dalam hal ini. Di profil yang sudah disampaikan ini juga teman-teman FCC tadi bisa dilihat di situ. Nah, satu yang saya akan berbicara juga dalam konteks mekanisme pendampingan. Nah, 3 pendampingan yang saya sampaikan di sini mungkin sudah biasa dalam konteks advokasi di dalam lembaga-lembaga lain ya. Tetapi dalam satu yang khas terkait dengan FCC di Visipol ini adalah kita juga memberikan mekanisme layanan pendampingan akademik. Jadi misalnya bagi korban survivor kekerasan seksual, ketika mereka masih punya keinginan untuk menyelesaikan proses akademiknya dan mereka berharap mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendampingan itu gitu. Itu yang akan kita siapkan. Jadi kemudian kita akan harus menyiapkan banyak perangkat ya dalam konteks itu. Kita bekerja sama dengan departemen, kemudian juga dengan fakultas gitu, dengan tendik gitu. Itu yang kita siapkan. Jadi pendampingan ini tidak hanya kemudian pendampingan pemulihan medis, psikologis dan hukum, tapi dalam konteks akademik juga kita perhatikan. Next, Mbak. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada proses pelaporan dan penanganan, dan kemudian yang ketiga edukasi. Lah, edukasi ini sebenarnya dalam konteks pencegahan. Jadi jangan sampai kemudian kekerasan seksual ini menjadi sesuatu yang normal gitu ya. Kemudian orang menganggap itu biasa saja. Karena itulah kita juga menyiapkan adanya proses mekanisme pencegahan di berbagai bidang. Ada di bidang pengajaran dan kemahasiswaan, misalnya kita anjurkan bahwa materi tentang kekerasan seksual itu juga masuk di dalam pengajaran, mungkin di kelas gender, atau kemudian di materi-materi yang lain, misalnya ngomongin tentang misalnya ada kelas yang sama multikulturalisme dan kekerasan, di situ juga ada isu tentang kekerasan seksual misalnya gitu ya. Jadi masuk integral gitu dalam proses pengajaran dan kemahasiswaan. Di bidang penelitian dan pengabdian dan kerjasama juga kita dorong kemudian ada proses ada banyak penelitian yang kemudian yang bersinggungan temanya dengan isu-isu kekerasan seksual. Di bidang infrastruktur dan tata ruang kampus itu misalnya kita menjamin bahwa kalau terjadi bimbingan diusahakan kemudian pintu terbuka gitu ya, memungkinkan untuk kemudian memungkinkan kalau terjadi apa-apa itu mereka bisa merasa lebih aman gitu ya, tidak harus kemudian dalam ruang yang tertutup. Nah, dalam bidang tata kelola kelembagaan misalnya apa yang dilakukan terkait dengan FCC ini adalah sebenarnya bagian dari salah satu komitmen upaya pencegahan itu gitu. Secara kelembagaan kemudian ada muncul FCC. Nah, saya
sampai pada akhir dari apa yang sudah saya sampaikan, jadi kita sudah mulai dari apa yang sudah dimulai oleh teman-teman tim ad hoc dengan dukungan dari dekanat gitu sejak 2019 itu sesuatu yang luar biasa saya kira karena komitmen Visipol sangat besar gitu. Jadi maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengupayakan dengan sungguh pencegahan ini di berbagai bidang dengan komitmen penuh dari seluruh sivitas akademik Visipol. Jadi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab di FCC dan juga nanti kalau ada kasus kemudian pada tim etik gitu ya, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab dari tidak hanya di dosen, kemudian di apa ya tingkat departemen atau prodi, tetapi juga di SKK, di Tendik gitu. Jadi komitmen ini menjadi komitmen bersama dan menjadi kesadaran bersama bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kalau tidak dilakukan dengan secara bersama-sama dan kesadaran penuh bahwa ini adalah sesuatu yang urgent, ini tidak akan pernah berhasil. Sehingga kemudian saya ingin pada kali ini ketika kita kemudian sudah FCC bukan kemudian menjadi satu-satunya pihak yang harus berada di depan sendiri ketika berhadapan dengan isu-isu kekerasan seksual di kampus. Tetapi ini adalah menjadi salah satu problem bersama, menjadi kesadaran bersama yang kemudian itu membutuhkan sinergi gerakan dari seluruh sivitas akademika di Visipol. Jadi terakhir saya mau mengatakan bahwa kampus aman bagi semua, pasti bisa. Kita bisa. Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, terima kasih baik Mbak Ulan maupun Mbak Ayu atas pemaparannya. Karena mungkin MC terkendala teknis sekali lagi, jadi mungkin bisa saya bantu untuk masuk ke sesi tanya jawab karena sudah masuk beberapa pertanyaan yang menarik-menarik sekali. Mungkin bisa kita mulai dari silahkan Mbak Kiki. Mohon maaf karena sambungan sempat terputus. Ini terima kasih sebelumnya untuk Mbak Ayu yang sudah memberikan pemaparan dan juga menginformasikan mengenai bagaimana pelaporan dan sistematika di FCC. Di sini sudah ada 4 pertanyaan yang saya pilih karena memang ini banyak banget yang bertanya. Langsung saja yang pertama dari Arinda, alumni HIM. Yang ini bertanya bagaimana ciri pelaku yang benar-benar menyesal dan tidak akan ulangi perbuatannya lagi. Misalnya pelakunya ini adalah teman sendiri, lalu memeluk tanpa izin dan ini penyebabnya berhijab seperti itu. Mungkin dari Mbak Wulan atau Mbak Ayu yang mau menyampaikan. Mbak Ayu dulu atau saya dulu nih? Mbak Wulan. Oke, matur nuwun Mbak Ayu sama Mbak Dia. Oke, jadi kalau memang kita meruntut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Arinda, itu kalau ciri-ciri pelaku jelas ya, orang yang mengakui kesalahan itu jauh lebih penting. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat nih secara fisikly dia bertobat atau tidak. Yang jelas adalah ketika dia tidak akan mengulangi ketika tidak akan mengulangi kejadian itu pada orang lain atau pada si korban. Dan pertama adalah meminta maaf. Karena yang saya ingat betul, kasus Agni ini kan sebenarnya dia itu tidak pengen kasus ini dibuka ke luar ataupun diberitakan di mana-mana. Hanya satu permintaan maaf dari pelaku. Seingat saya di tahun 2018.
2018 kayaknya ya. Nah, di situ memang Agni pengen si pelaku ini meminta maaf secara pribadi, kemudian karena ada rasa apa ya, kok malah dia sendiri yang mengalami kayak semacam dia disalahkan dan sebagainya. Akhirnya kan Agni merasa bahwa ini nggak cuma cukup di sini, tapi harus mendapatkan perlindungan yang lebih. Nah, kemudian kalau dia si pelaku ini benar-benar nyesal, ya kedua adalah mengakui kesalahannya, selain meminta maaf yaitu mengakui kesalahan pada korban itu sendiri. Kemudian kalau sebagai perempuan yang berhijab yang jadi korban, saya rasa dia harus berani asertif, mengatakan tidak nyaman, tidak mau untuk dipeluk atau dipegang. Karena ketika kita mengatakan kemauan kita bahwa aku nggak mau dipeluk-peluk lagi nih, aku nggak mau nih dipegang-pegang, itu menunjukkan bahwa itu speak up, dia berani bicara pada si pelaku. Itu sih biasanya edukasi yang kita berikan ke klien-klien ketika memang dia mengalami korban pelecehan seksual. Kayak gitu. Baik. Gitu. Mungkin Bayu ada jawaban lain? Ini ada banyak ya Mbak, mungkin dilanjut Ya. pada yang lain. Menurut Oke. saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Ulan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Mustafa dari FEB. Yang pertama ini untuk Mbak Ayu. Sejauh apa kasus kekerasan ini bisa masuk di ranah yang harus ditangani? Kemudian pertanyaannya berikutnya untuk Mbak Wulan, bisa memberikan bagaimana sih Mbak Wulan ini bisa memberikan kepercayaan yang besar terhadap orang untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Sedangkan kalau dari data ini 947 kasus itu masuk, yang ditindaklanjuti adalah 314. Nah, ini pertanyaannya bagaimana dengan 633 kasus yang lainnya? Oke, Mbak Ayu dulu, monggo Mbak Ayu. Oke. Terima kasih Mbak Wulan. Ini saya diminta jawab juga. Baik, terima kasih Mas Mustafa yang sudah menyampaikan pertanyaan ya. Pertanyaannya menarik karena ini sebenarnya pertanyaan banyak orang ya. Karena mungkin latar belakangnya misalnya, masa sih kayak gitu dianggap sebagai kekerasan gitu. Orang menganggap enteng gitu. Bagi orang ya, ih kamu terlalu berlebihan deh, lebay gitu. Misalnya kita mengatakan, ini kamu kayak gitu nggak kekerasan kok, kita hanya bercanda gitu. Sejauh apa kemudian kita bisa menganggap itu sebagai sebuah kekerasan seksual? Yang pertama Mas, menurut saya itu tadi, kalau tadi prinsipnya kita pegang gitu, perspektifnya pada korban. Ketika korban menganggap itu sebagai sebuah kekerasan, ya kita harus hargai itu gitu. Menurut saya yang ketika kemudian si penyintas ini dia mengatakan bahwa itu benar-benar apa ya? Saya merasa terluka sekali gitu. Harga diri saya runtuh karena itu gitu. Sementara orang yang melakukan mungkin menganggap bahwa itu kan hanya bercanda, dan saya menganggap itu kan bagian dari biasa saja. Tapi bagi kita, kami akan lebih menekankan bahwa ini perspektif korbannya, perspektif dia merasa itu sebagai kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam panduan yang kita susun, kita juga mencoba untuk melihat kekerasan juga dalam konteks yang sangat luas ya. Kemudian jangan kemudian hanya cara melihatnya kemudian kekerasannya harus pada kekerasan fisik gitu. Tidak selalu gitu. Secara psikologis itu menjadi bagian dari kekerasan juga. Bahkan di dalam konteks kami juga memasukkan kekerasan struktural gitu. Jadi ini kita berbicara mengenai kekerasan ini banyak gitu. Jadi jangan kita kemudian tidak bisa kemudian menganggap bahwa yang menurut kita itu sebuah kekerasan itu kemudian digeneralisir bahwa yang itu juga bukan kekerasan bagi orang lain. Kalau kita kemudian perspektifnya adalah korban, kita akan sangat hargai itu yang dilakukan oleh korban. Nah, itu sempat kita menjadi salah satu case ya yang kita tangani ya, karena korbannya mungkin bagi orang lain dianggap sepele gitu, tapi bagi kejadiannya dianggap sebagai sesuatu yang sepele gitu, yang mungkin orang lain menganggap itu masa sih kayak gitu kekerasan seksual gitu. Tapi kita sangat menghargai apa yang menjadi apa yang dirasakan oleh korban itu, dan kita proses, dan dalam proses itu kita menjaga betul, sangat menjaga betul bahwa pihak-pihak yang terlibat
ketika misalnya ke dekanat atau kepada komisi etik gitu, kita menjaga betul bahwa ini jangan sampai kemudian ataupun kalau ada orang yang mengatakan bahwa kok seperti itu dianggap sebagai sebuah kekerasan dan harus dilaporkan ya gitu. Kita defend itu gitu. Kita membela dengan perspektif korban itu. Itu yang Baik. kita lakukan gitu. Gitu, Mbak. Berarti based on dari apa yang dirasakan oleh penyintas itu sendiri, seperti itu ya Mbak Ayu? Betul. Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Mbak Wulan tadi, dari total 947 kasus yang masuk, yang ditindaklanjuti 314, ini bagaimana dengan 633 lainnya, dan bagaimana Mbak Wulan dan juga Rifka Anissa ini memberikan kepercayaan yang besar terhadap orang untuk melakukan kekerasan yang mereka alami? Oke, nah terima kasih pertanyaannya. Biasanya kita memberikan kepercayaan karena kami ada yang namanya prinsip pendampingan. Tadi benar yang disampaikan Mbak Ayu ya, bahwa memang yang namanya prinsip pendampingan, prinsip panduan itu menjadi modal ketika kita mau menjadi teman sebayanya atau sebagai seorang konselor. Jadi memang Rifka Anissa kita sangat menjamin yang namanya rasa aman, rasa nyaman serta kerahasiaan itu kunci utamanya. Dan prinsip-prinsip yang lain itu akan menjadi rentetan-rentetan lain supaya klien itu mau bercerita. Bahkan ketika diminta cerita itu kayak senggol tumpah, disenggol langsung diceritakan semuanya. Bahkan pernikahannya atau kekerasan seksualnya yang sampai sedetail-detailnya itu bisa diceritakan asal kita tetap menjaga rasa aman, rasa nyaman, kemudian menjaga kerahasiaan. Kemudian ada di tahun 2020 ada 947 kasus, tapi yang terlaporkan, yang tercatat ada 314, karena bisa jadi 947 yang 600-an tadi bisa saja non KTPDG, non kekerasan berbasis gender, kemudian tidak ber-TKP, tidak berkejadian perkara di Jogja, kemudian kita rujuk ke lembaga yang sesuai atau lembaga yang terdekat sesuai dengan asesmen hasil asesmen. Oh, ini kebutuhannya bukan karena KTPBG, bukan karena kekerasan berbasis gender, makanya kita rujukkan ke lembaga terkait, misalnya ke LBH dan sebagainya. Kemudian ada juga yang memang tidak lanjuti asesmen kami. Jadi kami kan sifatnya konseling online, biasanya kami minta untuk menulis di Google Form kayak gitu, kemudian setelah itu di-refer ke konselor, misalnya kebutuhannya hukum, ya hukum, psikologi ataupun konselor laki-laki. Jadi memang itu si klien itu hanya 314 yang bersedia untuk mengisi form dan melanjutkan konseling sampai hari ini kayak gitu. Jadi 600-nya bisa jadi kita rujuk dan sebagainya. Okay. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan menarik dari Prisa dari PPKK yang bertanya mengenai bagaimana caranya untuk membuat penyintas atau mahasiswa ataupun korban ini mau bercerita atau berbagi kisahnya. Karena tidak semua orang pasti mau dengan sukarela untuk berbagi ceritanya. Itu dari Prisa. Selanjutnya pertanyaannya masih bersambung juga. Kalau kali ini dari Nadil di Visipol, bagaimana FCC atau Rifka Anissa ini menangani kasus he said, she said, kasus di mana tidak terdapat bukti maupun saksi dengan tetap melindungi penyintas tapi juga mencegah false accusation. Mungkin dari Mbak Ayu atau Mbak Wulan dulu yang mau menjawab. Monggo saya boleh ya. Izin Mbak Wulan. Oh, silakan Mbak Ayu. Oke, saya mulai dari Mbak Priska tadi ya, bagaimana kemudian kita berusaha kalau meyakinkan ke korban gitu untuk bercerita, gimana caranya gitu. Yang pertama mungkin lihat bahwa proses edukasi itu penting ya, yang pertama. Jadi jangan proses edukasi ini dalam konteks bahwa untuk memberikan kekuatan kepada survivor bahwa kamu menjadi korban, kamu menjadi korban dari kekerasan seksual, dan kemudian
edukasi terkait dengan kita ada support nih gitu. Ada support system yang ada di sekitarmu yang siap membantu kamu dan menjadi teman bagi kamu gitu. Konteks ini kalau mungkin saya mau saya masukkan dalam konteks FCC ya, itu dilakukan misalnya dalam kemarin di PPSMB gitu ya, untuk mahasiswa baru kita memberikan informasi itu gitu. Sehingga itu memberi ini ya, maksud saya beri informasi yang cukup komprehensif gitu ya. Kalau nanti saya cerita kira-kira aman nggak ya gitu. Kan di dalam penjelasan edukasi itu kita sudah memberikan jaminan bahwa ada beberapa ada prinsip-prinsip yang kita pegang gitu ya, yang kita tidak bisa langgar. Kemudian ada hak-hak yang bisa kamu dapatkan dalam proses itu gitu ya. Termasuk kemudian kita juga berbicara dalam konteks hak dari pelaku misalnya. Jadi informasi itu penting yang pertama, sehingga kemudian ada proses di dalam pemahaman si korban bahwa oh saya punya sekian banyak gitu ya alternatif, ada sekian banyak support yang nanti akan bisa saya jangkau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kredibilitas dari lembaga itu juga menjadi penting gitu ya. Ini tugas dari FCC untuk kemudian dalam proses ini itu dalam proses penanganan kita juga harus memegang teguh prinsip itu sehingga korban siapapun itu gitu merasa kemudian mendapatkan ruang yang aman itu gitu. Kita melihat dari videonya tadi itu Mbak Dina itu memang sudah sangat menyejukkan ya untuk menjadi tempat untuk curhat. Jadi menurut saya itu ya yang pertama terkait dengan edukasi, kemudian pada konteks kredibilitas dari lembaganya gitu. Sehingga kemudian dia merasa aman. Yang pertama merasa aman gitu ya. Entah kemudian yang terjadi hanya kemudian bisa nangis, itu sudah sesuatu gitu. Kalau kemudian dia bisa bercerita lebih banyak, tentu akan banyak hal yang bisa kita lakukan kalau sampai mereka bisa sangat terbuka gitu. Yeah. Itu yang dari bisa. Untuk yang dari siapa yang tadi Fadil Nabil. Ya? Nabil. Dari Nabil di Visible. Ya, baik. Yang bertanya tentang he said, she said. Oke. Kalau Mas Nadil Tang lihat dari mekanisme pelaporan yang sudah saya, yang tadi saya sampaikan dan mungkin bisa dilihat nanti dalam panduannya, itu kan kita memang ada proses verifikasi ya. Jadi setelah mereka mengajukan laporan dengan berbagai misalnya rujukan, entah kemudian melakukan pelaporan langsung atau karena jangkauan, maksudnya lewat teman dan lain sebagainya, itu kan ada proses kita reverifikasi, kemudian kita ada dokumentasinya gitu. Tadi kan disampaikan tidak ada dokumennya, tidak ada bukti gitu. Tapi ada proses verifikasi yang kita lakukan, yang dilakukan dengan berbicara pada saat masing-masing pihak gitu. Sehingga dari situ kemudian kita bisa melihat kira-kira ini penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi sampai dalam proses yang kemudian verifikasi itu sampai kemudian pengalaman kita yang kemarin misalnya kita tanya kemudian apa sih yang dimau oleh penyintas. Kemudian apa juga yang diminta oleh pelaku yang bisa penuhi dan juga kemudian yang pelaku harapkan dari penyintas gitu. Jadi proses itu ya, maksudnya ada proses verifikasi itu yang kita lakukan sebelum kemudian kita melanjutkan pada proses berikutnya. Baik. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Ayu untuk jawabannya. Selanjutnya Mbak Wulan bisa memberikan jawaban yang singkat saja karena waktunya juga sudah mau habis. Iya, saya nambahi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Prisa Juwani dari EPPKK itu pertama tadi benar edukasi, yang kedua kredibilitas lembaga. Nah, poin pentingnya juga Mbak Ayu mungkin kita tambahin terkait dengan form kasus dan data yang aman. Jadi misalnya ketika ada satu kasus itu konselornya cukup satu atau dua saja, sehingga konselor yang lain itu tidak perlu tahu masalahnya, apalagi identitasnya, sehingga itu menjadi kunci kerahasiaan bagaimana si klien itu merasa aman. Mbak, ini tidak akan diceritakan ke siapa-siapa kan? Biasanya ada pertanyaan kayak gitu. Terus kita bisa meyakinkan bahwa iya nanti ceritamu akan saya aja yang tahu dan datamu akan saya simpan dan saya sendiri yang akan tahu. Nah,
bagaimana ketika itu dirujukkan, nanti ada mekanisme sendiri supaya ketika nanti dirujukkan itu rujukan yang sifatnya kerahasiaan mutlak atau kerahasiaan terbatas. Kalau memang rujukannya ke lembaga lain, saya yakin harus kerahasiaannya mutlak karena mau dirujuk. Tapi ketika dikoordinasikan dengan antar konselor-konselor itu kerahasiaannya terbatas. Artinya hanya ceritanya saja tanpa menyebutkan nama dan fakultas mana ataupun identitasnya. Jadi itu memang harus kita bedakan. Itu tambahannya, Mbak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah mau dijawab? Oke, yang untuk Mbak Nadil, Kak Nadil, saya nggak tahu ini perempuan atau laki-laki ya. Dari Fisikpol itu adalah hampir sama berpusat pada klien, artinya adalah kita harus ketika memang dia tidak memilih jalur hukum karena pilihannya sendiri, itu kita yakinkan bahwa konsekuensinya ketika jalur hukum misalnya prosesnya lama, ketika tidak diproses, kamu harus siap dengan ini. Nah, kita bisa memberikan gambaran-gambaran dan ingat, kita konselor yang memutuskan adalah klien itu sendiri. Apalagi di sini klien datang ke kita hanya untuk melakukan konseling dan meminta pertimbangan. Kita bukanlah Tuhan yang menentukan langkah dia mau dibawa kemana. Jadi nanti kalau kliennya semakin banyak, nanti takutnya kita jadi Tuhan terus jumawa. Nah, nanti kita malah repot sendiri, padahal kita juga punya masalah sendiri. Nah, itu biasanya yang kita, curhat nih. Biasanya saya lakukan di Rifka supaya ya sudah, dia sudah dengan pertimbangannya, ya udah anak keduanya diaborsi ya terserah, tetapi saya sudah mempertimbangkan nih, A, konsekuensinya A, pilihannya B, konsekuensinya B, tetapi dia yang wajib menentukan pilihannya. Kecuali kalau remaja, kadang kasih edukasi sedikit supaya tidak salah langkah. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, untuk materinya, dan juga penjelasannya dari Mbak Wulan, dari Rifka Anissa, dan juga Mbak Ayu, dari tim ad hoc FCC. Tentunya dengan acara ini kita harapkan semua sivitas akademika, terutama di Visipol, ini bisa merasa aman di kampus maupun di luar kampus, gitu ya. Dan tidak ada lagi yang namanya kekerasan seksual. Sehat terus, sukses terus untuk Mbak Wulan dan juga Rifka Anissa. Terima kasih untuk semua yang sudah bersedia untuk hadir melalui webinar ini. Sebelumnya, kesediaannya juga untuk mengisi form resensi launching-nya di link yang sudah ada di chat. Dan juga kita ada sesi foto bersama, mungkin admin bisa disiapkan, karena kita biasanya kan foto bersama ya kalau offline, tapi berhubung online kita foto bersamanya lewat gambar yang tertera aja ya. Baik, bisa disiapkan ya dari adminnya. Saya hitung 1 menit ya. Oke. Buat yang mau mendokumentasikan, ini juga bisa langsung di screenshot atau di foto, dan nanti bisa diramaikan di Instagramnya FCC, langsung di-mention dan juga diberikan hashtag-nya. Baik, sudah ya, sudah didokumentasikan semuanya. Sudah difoto dari tim? Sudah? Sudah. Gaya bebas boleh. Oke, gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan demikian kita akhiri acara launching Visipol Crisis Center. Semoga dengan adanya ini semua bisa terlindungi. Tetap sehat, stay happy, stay healthy, jaga kesehatan di sana. Dan terima kasih kesempatannya. Dia sudah dipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan, Mbak Ayu, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Mbak Dina, semuanya. Menarik sekali. Pamit ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tadi aku deh, bisa di mana? Ini bisa di itu, di host. Recordingnya aku tak tahu.